Di malam yang gelap, saat kita menatap langit penuh bintang, ada satu pertanyaan yang terus menghantui manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta? Atau ada makhluk lain yang sedang mengamati kita dari jauh? Hari ini kita akan membahas bukti, teori, dan misteri paling gila tentang kehidupan alien. Alam semesta memiliki lebih dari 2 triliun galaksi. Jika di setiap galaksi ada miliaran bintang dan banyak dari bintang itu memiliki planet, bagaimana mungkin kita menjadi satu-satunya kehidupan? Fisikawan Carl Sagan pernah berkata, jika kita sendirian itu adalah pemborosan ruang yang luar biasa. Tapi jika mereka ada, di mana mereka? Sejak tahun 1990-an, ilmuwan telah menemukan ribuan eksoplanet, planet yang berada di luar tata surya kita. Beberapa di antaranya seperti Proxima Centauri b berada di zona layak huni yang berarti bisa memiliki air cair dan mungkin kehidupan. Teleskop luar angkasa seperti James Webb Space Telescope saat ini sedang mencari tanda-tanda atmosfer yang mengandung oksigen, metana, atau bahkan polusi buatan, sesuatu yang bisa menjadi bukti keberadaan peradaban alien. Jika suatu hari kita menemukan planet dengan atmosfer yang mirip bumi, akankah ini menjadi bukti bahwa kita tidak sendirian? Tapi, meskipun dengan semua kemajuan ini, kita masih belum menemukan tanda kehidupan cerdas. Apakah kita tidak mencari di tempat yang tepat? Atau mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita untuk menemukannya? Dari lukisan kuno yang menggambarkan benda melayang, hingga ribuan laporan penampakan UFO yang belum terpecahkan, apakah alien pernah mengunjungi bumi? Baru-baru ini militer Amerika merilis rekaman yang menunjukkan objek terbang yang tidak bisa dijelaskan. Apakah ini bukti bahwa mereka ada? Di berbagai belahan dunia, peradaban kuno seperti Mesir, Maya, dan Sumeria meninggalkan gambar-gambar aneh yang menyerupai objek terbang, makhluk asing, atau bahkan alat-alat canggih. Apakah ini hanya mitos atau bukti pertemuan mereka dengan makhluk dari dunia lain? Pada tahun 2020, Pentagon secara resmi mengakui bahwa mereka memiliki rekaman dari pilot angkatan laut yang menunjukkan objek terbang yang bergerak dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh teknologi manusia. Apakah ini teknologi canggih yang belum kita ketahui atau benar-benar berasal dari luar bumi? Salah satu kasus paling terkenal adalah insiden Roswell 1947, di mana sebuah benda jatuh di New Mexico. Dan rumor menyebutkan bahwa itu adalah pesawat alien. Pemerintah awalnya mengatakan itu adalah balon cuaca. Tetapi teori konspirasi terus berkembang. Apakah benar ada sesuatu yang disembunyikan dari kita? Laporan tentang UFO bukan hanya terjadi di Amerika Serikat, dari Brasil hingga Rusia. Ribuan saksi mata telah melaporkan melihat objek misterius di langit, bahkan beberapa astronot mengklaim melihat sesuatu yang aneh saat berada di luar angkasa. Dengan begitu banyak laporan dan bukti yang masih belum terpecahkan, mungkinkah alien telah mengunjungi kita sejak lama? Paradoks Fermi. Fisikawan Enrico Fermi pernah bertanya, jika alam semesta penuh kehidupan, mengapa kita belum menemukan mereka? Inilah yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Ada beberapa teori menarik yang mencoba menjelaskannya. Salah satu kemungkinan adalah bahwa alien memang ada, tetapi mereka sengaja menghindari kita. Bisa jadi mereka memiliki aturan tidak mengganggu, seperti dalam fiksi ilmiah. Atau mereka hanya mengamati kita dari jauh tanpa campur tangan. Jika benar, apakah kita hanya menjadi eksperimen dari peradaban yang lebih maju? Teori lain menyebutkan bahwa peradaban maju mungkin menghancurkan dirinya sendiri sebelum sempat menjelajah antariksa, perang nuklir, perubahan iklim, atau bencana teknologi. Bisa menjadi alasan mengapa kita belum menemukan alien, karena mereka mungkin sudah punah sebelum bisa menjangkau kita. Apakah ini pertanda bahwa kita juga harus berhati-hati? Ada juga kemungkinan bahwa alien berkomunikasi dengan cara yang belum kita pahami. Kita mencari sinyal radio. Tetapi bagaimana jika mereka menggunakan metode komunikasi yang jauh lebih canggih? Bisa jadi kita seperti semut yang tidak memahami sinyal dari manusia. Mungkinkah mereka sudah mengirim pesan yang tidak bisa kita pahami? Atau mungkin kita adalah yang pertama? Sebagian ilmuwan percaya bahwa kehidupan cerdas sangat langka, dan kita adalah salah satu yang pertama muncul di alam semesta. Jika benar,
maka kitalah yang suatu hari nanti akan menjadi alien bagi peradaban lain yang baru lahir. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita sendirian atau ada sesuatu yang masih belum kita mengerti? Mungkin jawabannya akan segera kita temukan, atau mungkin kita memang tidak seharusnya tahu. Apakah kita sudah pernah dihubungi? Bagaimana jika alien sebenarnya sudah mencoba berkomunikasi dengan kita, tetapi kita tidak menyadarinya? Salah satu bukti paling terkenal adalah WOW, signal yang tertangkap pada tahun 1977 oleh teleskop radio Big Air di Ohio. Hingga kini sinyal ini masih belum bisa dijelaskan dan tidak pernah terulang lagi. Selain itu, beberapa ilmuwan percaya bahwa alien mungkin mengirimkan sinyal dalam bentuk yang lebih kompleks, seperti komunikasi kuantum atau gelombang cahaya yang belum bisa kita deteksi. Jika benar, mungkinkah kita belum cukup maju untuk memahami mereka? Bagaimana jika alien sudah berada di bumi sejak lama? Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka mungkin hidup di lautan dalam di tempat-tempat yang belum bisa dijelajahi manusia. Beberapa laporan menyebutkan objek bawah laut tak dikenal USO yang bergerak lebih cepat dari kapal selam manusia. Selain itu, ada spekulasi bahwa beberapa makhluk misterius dalam mitologi dan legenda, seperti reptilian atau humanoid yang muncul dalam berbagai budaya, sebenarnya bisa jadi adalah alien yang menyamar di antara kita. Beberapa orang bahkan percaya bahwa pemerintah dunia mengetahui keberadaan mereka, tetapi merahasiakannya dari publik. Ada juga teori yang mengatakan bahwa teknologi modern, seperti chip komputer dan serat optik, berasal dari rekayasa balik pesawat alien yang jatuh. Apakah ini hanya teori konspirasi atau ada kebenaran di baliknya? Jika alien memang sudah ada di bumi, mengapa mereka tidak muncul secara terang-terangan? Apakah mereka takut dengan manusia, atau justru mereka sedang mengamati kita dari bayangan, menunggu saat yang tepat untuk berkomunikasi? Jika suatu hari kita benar-benar menemukan alien, pertanyaan terbesar yang muncul adalah apakah kita harus merasa takut? Beberapa ilmuwan seperti Stephen Hawking memperingatkan bahwa bertemu dengan peradaban alien yang lebih maju bisa berakhir dengan bencana bagi umat manusia. Sejarah pertemuan antara peradaban yang berbeda di bumi, seperti ketika bangsa Eropa menjajah Amerika, memberikan gambaran betapa destruktifnya perbedaan teknologi dan budaya yang ekstrem. Namun, ada pula pandangan yang lebih optimis. Beberapa ahli berargumen bahwa penemuan alien bisa membuka era baru bagi peradaban manusia. Dengan pertukaran pengetahuan dan teknologi yang luar biasa bisa membawa kemajuan besar. Pertemuan dengan alien bisa menjadi momen transformatif yang mengubah cara kita memandang tempat kita di alam semesta. Faktor penting lainnya adalah cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Jika pertemuan terjadi, kemungkinan besar akan ada kesenjangan besar dalam komunikasi dan pemahaman. Apa yang bagi kita mungkin terlihat sebagai tindakan agresif bisa jadi hanya bentuk komunikasi yang asing bagi mereka. Ketakutan awal kita mungkin dipicu oleh ketidaktahuan dan prasangka. Oleh karena itu, kesiapan untuk beradaptasi, belajar, dan membuka dialog menjadi sangat krusial. Lebih jauh lagi, pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan adalah, apakah kita sudah siap secara mental, budaya, dan teknologi untuk menghadapi pertemuan dengan peradaban asing? Persiapan dalam bentuk diplomasi antariksa, protokol komunikasi lintas budaya, dan kerjasama internasional mungkin menjadi kunci. Sementara itu, kita harus menyadari bahwa peradaban alien mungkin telah mengembangkan etika dan kebijaksanaan yang berbeda, yang bisa jadi telah mengatasi konflik internal mereka dengan cara damai. Pada akhirnya, apakah kita harus merasa takut atau tidak ketika alien ditemukan? Mungkin bergantung pada seberapa siap kita dalam menghadapi perbedaan itu. Mungkinkah kita menemukan cara untuk menjembatani kesenjangan perbedaan tersebut? Atau akankah kita terus terjebak dalam ketakutan dan prasangka? Waktu yang akan datang mungkin saja memberikan jawabannya.